أبوح بشوق سرى في دمي إلى أفضل الخلق كلهم إذا افتخروا برموز لهم لنا الفخر برموز. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Semoga salam dan salawat tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Baik adik-adik sekalian, adapun materi kita pada pertemuan kali ini yakni membahas tentang keadaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Adapun poin-poin yang menjadi pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama tentang asal-usul bangsa Arab dan letak geografis wilayah Jazirah Arab. Poin kedua yakni kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam, dan yang terakhir itu tentang kondisi sosial, politik hingga ekonomi masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Seperti yang kita ketahui ya adik-adik, bahwa sebelum datangnya Islam, bangsa Arab memiliki kehidupan yang sangat buruk, yang mencerminkan suatu kebodohan sehingga disebut dengan zaman jahiliyah, yang mana saat itu kehidupan masyarakat Arab tidak jauh dari perbuatan keji, perzinahan, pertumpahan darah, dan masih banyak lainnya. Dimana saat itu juga kondisi sosial bangsa Arab pada zaman dahulu dinilai berdasarkan kedudukan atau kasta. Jika mereka berasal dari bangsawan, maka mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Namun jika sebaliknya, jika mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka mereka akan dianggap remeh dan memiliki kedudukan yang rendah. Langsung saja kita masuk kepada poin pertama, yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kita akan membahas tentang asal-usul bangsa Arab terlebih dahulu. Masyarakat Arab berasal dari keturunan Yagzan atau Khatan. Bangsa Arab juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki kelebihan fisik dan keberanian yang handal. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, antara lain Arab Ba'idah atau bangsa yang sudah punah, Arab Aribah, leluhur asli dari bangsa Arab, dan Arab Musta'ribah atau campuran. Bangsa Arab Ba'idah merupakan nenek moyang bangsa Arab yang jejak sejarahnya secara rinci sudah hilang di telan zaman. Hal itu karena sudah jauh masa tersebut, sementara tidak ada alat-alat ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk menyelidiki bekas-bekas peninggalan dari bangsa Ba'idah ini. Di antara yang dimaksud Arab Ba'idah adalah kaum Samud, Tusam, dan Jurhum pertama. Sedangkan Arab Aribah adalah mereka yang merupakan keturunan Sabah. Nama aslinya adalah Abdu Syams bin Yasjub bin Ya'rib bin Kahtan. Dinamai Sabah karena beliau gemar berperang melawan musuh. Raja-raja di Yaman merupakan keturunan Sabah juga. Langsung saja kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni kondisi geografis bangsa Arab. Jazirah Arabia adalah jazirah yang terbesar di atas dunia. Pada awalnya, negeri ini merupakan sambungan padang pasir Sahara dengan padang pasir yang membujur melintas Asia, Iran Tengah, dan padang pasir Gobi. Wilayah bagian utara Arabia berbatasan dengan lembah Gurun Syria. Sebelah timur berbatasan dengan Persia, sedang sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Karena dikelilingi laut pada ketiga sisinya, maka wilayah ini dikenal sebagai Jazirah Arabia atau Kepulauan Arabia. Negeri Arablah salah satu daerah yang paling kering dan paling panas di atas bumi. Walaupun negeri ini berbatasan dengan laut di sebelah timur dan barat, tetapi perairan itu masih terlampau kecil untuk mengimbangi.
Langsung saja kita masuk kepada poin kedua, yakni kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan, mereka adalah penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran yang masih terpelihara sampai sekarang seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Nah, setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keputusasaan masalah yang akhirnya membuat bangsa Arab saat itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Huza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Di kota itu, beliau melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan cara menyembah berhala. Nah, Amir melihat tata cara peribadahan yang berbeda dengan mereka, yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Mekah. Maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkan mengenai tata cara peribadahan orang Syam. Untuk keperluan ibadah, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalika sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadahan masyarakat Mekah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berhala yang dibawa oleh Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di dekat Ka'bah. Nah, berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Latta, Uzza, dan Manna. Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana yang ia pelajari saat berada di kota Syam. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Selain berhala-berhala tadi, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan saat itu mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Jadi saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah, lalu bertanya tentang alasan menyembah berhala. Nah, para pembesar di sana menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Poin terakhir yakni tentang kondisi sosial bangsa Arab. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa berperang. Pada umumnya, mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Tokoh-tokoh ahli syair pada masa jahiliyah yang sangat terkenal ada Muhalhil bin Rabi'ah at-Taqlibi, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, dan lain sebagainya. Di antara semua karakter positif masyarakat Arab ini, tertutup dengan kebodohan mereka dalam hal bertauhid dan berakhlak. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamar sampai mabuk, berjudi, berzina dan merampok dan lain sebagainya.
Mereka juga memposisikan perempuan pada posisi terendah. Karena mereka menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, banyak laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan saat itu. Bahkan yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup meskipun masih balita, karena mereka menganggap rasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan, karena perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat berperang. Dan pada saat itu masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau memperjualbelikan budak seperti berdagang dagangan yang lainnya. Kita masuk kepada kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju, karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah lain atau nomaden. Dari hewan ternak, mereka bisa mengkonsumsi daging, meminum susu, serta membuat pakaian dari bulu domba. Tatkala kebutuhan mereka terpenuhi, mereka menjual beberapa ternaknya kepada orang lain. Orang-orang kaya di kalangan mereka adalah orang yang memiliki hewan ternak yang banyak, sehingga untuk mengurusi ternaknya mereka memperkerjakan beberapa orang untuk mengembalanya. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka, dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan, ada yang menjadi penggembala ternaknya sendiri, dan ada juga yang menggembalakan ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau mengembala kambing milik orang kaya. Begitu juga halnya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Yang terakhir ada kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruh oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7 imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah wilayah pesisir Afrika. Sedangkan Kekaisaran Persia adalah Kekaisaran Persia pra-Islam terakhir yang dipimpin oleh dinasti Sasania atau Sasanid, yang mempunyai wilayah seperti Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, Turki bagian timur, sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arabia.